aku mendengarkan ulang diskografi aku dari aku kecil sampai sekarang, aku menyadari banyak banget hal yang aku tulis di laguku yang jadi kenyataan. Tetaplah apa adanya. Oh, Chelsea. Percayalah saat kamu menjadi diri kamu sendiri, terus kamu stay true to who you are, percayalah suatu saat kamu akan sampai di sana. Oke, kita mau explore satu-satu nih tentang karya yang baru aja rilis. Kalau dari Chelsea, di balik lagu Nyaman, ini ada yang mau di-address apakah lebih ke genre-nya nih gue banget, atau lebih ke liriknya ini mau storytelling, atau seperti apa sih? Sebenarnya ini lebih ke ide lagunya tuh dari aku mendengarkan ulang diskografi aku dari aku kecil sampai sekarang. Aku menyadari banyak banget hal yang aku tulis di laguku yang jadi kenyataan. Really? Iya. Contoh. Aku pertama kali nulis lagu Patah Hati waktu aku kuliah. Aku tuh belum bisa dibilang cuma ngayal, jadi dari film, cerita film, aduh patah hati kayak begini deh. Iya, itu bukan real story. Bukan real story. So I wrote it down and then di-record semua segala macam. And then it happened in real life. So basically I got my first heartbreak the moment the song got released. Oh no. Iya, jadi itu satu, itu pertama. And then the next one juga sama, kejadiannya mirip-mirip. It happened again. Jadi makanya aku tuh sampai menyadari, kayaknya kata-kata aku tuh jadi kenyataan deh ya. Kayak it manifest into a real life event gitu. Jadinya aku ngomong lah ke orang labelku. Karena kan balik lagi kalau dari label adalah mereka creative idea-nya tuh mungkin nulis lagu tentang ini gini-gini. Aku ngomong ke mereka, kayaknya I don't wanna write another complicated love story because it keeps on happening. So I'm just gonna write apa yang aku pengen, karena aku yakin ternyata apa yang aku tuliskan dan aku nyanyikan tuh jadi doa dan yang jadi kenyataan. Membuat Nyaman ini Chelsea lebih banyak contribute di musiknya kah atau kemudian di liriknya nih? Sebenarnya nulisnya bareng kan ya, aku sama Kabian Kadimas. They're such cute couple by the way. Salah satu inspirasi aku juga mereka juga sih, pas workshop sama mereka gemes banget gitu. Weird but cute, you know what I mean gitu. Nah terus udah kayak gitu, kalau dari segi lirik kita nulis bareng. Musik, aku memang request specifically karena aku tadinya mau pop manis aja, cuman karena I grew up listening to Disney dan aku rasa ini sempat jadi ada perdebatan sih antara aku sama mereka karena aku bilang aku pengen bass-nya electric piano. Sedangkan mereka kayak, apa nggak terlalu dark buat lagu ini? And then I said, trust me, electric piano with my voice is gonna be bright. Tadi kalau kita udah bahas banyak soal Nyaman, mau dong dengerin langsung? Waduh, oke. Ditodong banget ya. Mungkin dengan mendengarkannya aku akan mengetahui nih Chelsea udah benar-benar merasa nyaman atau belum. Oke. So everyone please welcome Agatha Chelsea with Nyaman. Dan apa adanya, cinta mulai bercerita, semesranya tanpa pura-pura. Dengan sederhana kau jaga aku senyamannya. Tetaplah apa adanya. Oh, Chelsea. Dengan nyaman. Oh my God, Chelsea, aku dengerin suara kamu kan dari kecil ya. Terakhir mungkin single kamu apa yang agak upbeat? Lebih baik darinya. Iya. 8 huruf. Tunjukkan. Oke. Kita ngobrol sama Mark, Bachelor of Romance. Di EP ini ada berapa lagu nih? This EP consists of 5 new songs and one old song, a single that I released 2 years ago, judulnya Berlabuh. Jadi ada satu intro sebenarnya, itu kayak setting the tone for the whole track, for the whole EP I mean. Terus ada 4 lagu baru. Terus ada satu lagi lagu yang gue udah sempet rilis 2 tahun lalu, judulnya Berlabuh. Wow, itu genre-nya semua R&B pop? Garis benang merahnya kayaknya soul R&B. Cuman ada beberapa lagu yang memang di-adjust untuk lebih conform dengan pendengaran penikmat musik Indonesia. Dan in this EP I collaborated actually with 3 producers. Jadi mereka
brought something new in each track. Ada Randy Pandugo, ada Beraldine, dan ada Kenny Gabriel. Mereka semua punya idealisme masing-masing, cuman ya benang merahnya adalah gua, suara gua, my creative concept. Kita mau dengerin lah satu lagu tadi judulnya Berlabuh dari EP-nya, boleh? Boleh. Oke. Kian lama kapalku berlayar, berlabuh di dasar hatimu. Hanya kamu yang buatku percaya, darimu ku rasakan cinta and be loved again. Oh baby, you're the one, cintamu tak terkira. Wow. Aku baru on the spot loh. Gue kira boleh nyanyiin lupa, boleh ya? Fokus tracknya. Ternyata Odi. Gak apa-apa lanjut ya. Apa yang mencoba kamu address gitu? Karena tadi kamu bilang kamu ingin mencoba melihat bagaimana kemudian musik itu nggak berarti lihat duluan yang lagi viral apa gitu, tapi pengen kemudian educate supaya orang tuh lebih explore atau seperti apa sih? Honesty always wins. Okay. Mungkin di awal it seems like sensasi atau viralitas itu yang hal yang menjadi yang dipentingkan oleh banyak orang sekarang. Tapi when we're talking about longevity, kalau kita ngomongin tentang konsistensi, longevity ya in general, menurut gua honesty always wins. Okay. Kalau boleh jujur, kalau kita di kompetisi kan sudah ada tim development ya, karena kita kan jatuhnya brand ya sekarang. Yang develop kita, karakter lu seperti ini, di TV akan seperti ini dan segala macam. Tapi setelah kompetisi itu kita tuh punya kebebasan untuk menentukan jalur yang kita mau tentuin masing-masing. Dan gue cukup awal untuk mendefine gue ini mau jadi musisi yang kayak apa. Mulai dari hal kayak baju yang gue pakai, persona gue di depan orang, terus cara gue membawakan lagu gue, cara gue menulis lagu. Dan gue merasa konsistensi itu yang membuat mungkin fans gue tidak sebanyak all those other big names, tapi mereka adalah orang yang loyal. Dan gue nggak hidup di tengah, gue nggak merasa dikungkung kayak gue harus menjadi seperti ini, seperti ekspektasi orang, karena industri ini sudah berat untuk kita menjalani hidup ini di bawah pressure untuk menjadi something else that we're not. Itu menurut gue kayak double kill gitu. Jadi kalau yang bisa gue share adalah honesty always wins. Mungkin di awal kita merasa kayak aduh teman-teman gue udah sampai sini, orang lain udah sampai sini. Tapi percayalah saat kamu menjadi diri kamu sendiri, terus kamu stay true to who you are dalam konteks tetap tahu ya. Maksudnya tetap pikirin bisnisnya, tetap punya tim yang kuat karena banyak faktor yang main. Percayalah suatu saat kamu akan sampai di sana gitu. For Chelsea nih, dari perjalanan musik kamu yang panjang, begitu ya dari kecil sampai sekarang, musik nih buat kamu tuh artinya apa? Sebenarnya mungkin mirip sama yang Mark tadi udah omongin ya, soal expression and then being true to myself. Karena selama ini pun aku nggak pernah berusaha buat jadi orang lain. Di tengah mungkin ya tadi yang dibilang, oh yang viral tuh seperti ini, yang the DNA of the big names yang seperti ini, aku tuh nggak pernah coba jadi orang lain. Dan audience aku pun udah mengetahui, oh ya Chelsea is dulunya penyanyi cilik, she's into school, she's kinda, she likes Disney and all that stuff. A pretty nerd. I'm like a nerd, ya. A pretty one tapi. Thank you. Kayak itu kan yang udah orang-orang, aku nggak pernah coba jadi orang lain gitu. Dan aku rasa yang selama ini aku take away-nya adalah benar apa yang kata Mark bilang, kalau kita true to ourselves, dan kita mengerjakan sesuatu yang emang dari hati, nggak akan kerasa seberat itu. Even though namanya kerja pasti berat ya, semua pasti berat. Cuman karena aku nggak pernah berpura-pura jadi orang lain, jadi ya rasanya it's just me being myself. And if people like me that's good, if they don't then it's fine too gitu. Dan mungkin apa ya? Kalau aku bisa sharing sedikit, musik jadi salah satu bridge juga untuk aku menemukan diri aku sih. Mark dan juga Chelsea, kita punya beberapa pertanyaan nih yang udah masuk ke Instagram dari Hi Ed. Sudah siap menjawab? Boleh. Oke, kita mulai dari pertanyaan satu ini. Ini pertanyaan buat Chelsea dulu ya. Have she ever got insecurity problems because she's perfect? I like her a lot. Ini Lily Collins Indonesia nih. Waduh. Thank you so much, that's very sweet. Kalau dibilang perfect, obviously enggak. Ini mungkin salah satu misconception yang orang sering
lihat ke aku ya, karena kan aku dari kecil, tumbuhnya maksudnya orang kelihatan progres aku tuh gimana. Banyak yang mikir karena aku udah berkarir dari kecil, I got it all together, aku udah tahu mau apa dari aku mulai tuh udah pasti mau jadi penyanyi gitu. Udah tahu mau jadi apa. If I'm being very honest, enggak sih, karena kalau aku udah share banget, I wanna be a singer. One, why would I take neuroscience? Two, why would I now still pursue other careers? Bisa dibilang aku tuh masih di fase trying to find myself juga gitu. So if people say that I'm perfect, not really. Cuman maybe what I can say adalah I'm just lucky, I'm so blessed to have people around me who support me, and mereka tell me to keep going. And aside from that, mereka juga accept the fact that aku tuh memang nggak bisa. My interest tuh banyak banget. It's not singular. Jadi mereka nggak ada yang memburu-buru rush me into deciding which path I wanna take gitu. Jadi mereka emang masih supportive banget karena I feel like especially di zaman sekarang ya, di generasi kita sekarang kan we have so many options, we have so many opportunities, and then we can learn so much. Jadi makanya generasinya udah nggak bisa disamain sama yang dulu gitu. Kita ke Mark. Pertanyaannya adalah, what is the most valuable lesson you've learned through education? Through education. There are lots of them ya. Bab 1. Bab 2. Bab 2. Langsung dijawab bareng pertanyaan ini nih. Rencana after lulus dari NYU kira-kira mau ngapain? Langsung dikemas. Berarti kalau gue boleh persempit konteksnya dalam dulu masa gue sarjana, kayaknya the greatest lesson that I learned adalah as simple as knowing yourself more. Ternyata gue bukan tipe orang yang bisa belajar sendiri. Jadi I need to have a study group, dan itu harus jadi my peers. Jadi gue nggak boleh temenan sama mereka cuman karena belajar, tapi gue juga bisa main sama mereka. That's one thing about me. Terus yang kedua, ternyata gue nggak bisa dengerin lecture tanpa gue nggak melakukan any other thing, karena gue tend to sleep during lecture. Jadi gue harus nulis, gue harus misalnya tangan gue harus gerak. Dan itu mungkin simple, tapi maksud gue hal yang harus kita notice, kita harus present saat itu kita discover kan. Terus yang ketiga, ternyata gue suka belajar karena belajar makes me feel like I'm a dumb person. Manusia itu menurut gue punya kecenderungan capek dan bingung tuh saat mereka nggak tahu mereka harus kemana lagi. Atau harus kayak, gue ngapain lagi ya di dunia ini gitu. Tapi belajar tuh selalu membuat kita tuh quote-unquote merasa bodoh. Which is a good thing, berarti kayak berarti banyak hal di dunia ini yang bisa gue pelajarin. That's so good to know. Pertanyaan untuk Chelsea, makeup tips karena always look flawless. Kalau menurut aku paling penting play around sih, karena makeup tuh sama. Aku selalu melihatnya sebagai art, jadi expressionnya aja, expression diri gitu. Kalau aku beruntung dari kecil kan aku di entertain, jadi makanya sering ketemu makeup artist siapa aku di make upin gini segala macam. Jadi aku udah bisa dibilang punya plenty of time and also experiences nyoba makeup ini itu. Jadi menurut aku buat teman-teman mungkin yang pengen makeup tips, coba itu satu. Sama makeup, karena makeup style yang cocok di satu orang belum tentu cocok di orang lain. Kayak misalnya buat aku pribadi, kayak tadi Tama bilang no makeup, karena emang aku nggak cocok makeup bold. Tiap orang kan fiturnya beda-beda ya. Jadi makanya temuin yang cocok makeupnya yang kayak gimana, and play around. Sama jangan terlalu dianggap serius sih. Makeup tuh nggak dibilang ada rulesnya banget juga enggak, in my opinion. Gitu. Satu pertanyaan terakhir untuk Mark. Persiapan pindah udah bawa mie instan berapa kardus? Kamu bisa masak nggak? Aku bisa Ntar ya. To what extent ya cooking? I'm a comfortable cook, tapi bukan yang kayak not a chef. Michelin star or anything. Tapi memang I'm planning to cook on my own karena satu lebih cost efficient, terus I can measure the protein intake, terus lebih bisa make sure bahwa ini sehat. Karena gue lagi di fase kayak in my healthy era. Sukses buat Mark S2-nya, semoga kemudian terrealisasi. Mark bukan hanya kemudian menjadi singer, tapi kemudian juga benar-benar learn the industry gitu ya, behind it. Dan aku tungguin nanti kalau udah lulus labelnya ya, ditungguin karya-karya. Mungkin bareng Chelsea berkarya mungkin bareng aku lagi. Minta Chelsea jadi donatur. Investor ya. Boleh. Thank you banget, aku senang banget dengerin cerita Mark, cerita Chelsea, dua Gen Z ya kita bilang. Aku juga Gen Z. Kamu Gen Z kan? Gen Z, aku seumur kamu. Iya betul. Cuman ini aja harus lebih mature. Thank you banget dan sukses terus buat Mark, Natama dan juga Agatha Chelsea. Ditungguin karya-karya terbarunya yang pastinya
for now sukses buat Bachelor of Romance dan juga Nyaman. Dan buat pemirsa, buat teman-teman dari Sobat The Lounge, pastinya harus terus dengerin kita. Dan buat Chelsea, buat Mark, jangan kapok datang ke The Lounge. Pastinya ajak teman-teman juga untuk nonton The Lounge. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.